Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 6 Juni 2026. Oke, langsung aja deh kita mulai deh teman-teman ya. Kita bahas dari saham laba dulu deh ya. Saham laba ini masih ada potensi penurunan nih teman-teman ya. Sampai mana? Sampai ke area tersebut. Karena apa? Karena kalau kita lihat, nah ini jelas sekali kak ya, di weekly time frame-nya dia ini bergerak di dalam trend bearish. Nah setelah kita ukur nih kak pakai Fibonacci, kita tarik dari bawah ke atas. Nah oke sebentar nih temen ya, rasio 1618 nya nih kak, sebentar. Oke, nah berarti ada di sini nih temen ya, ada di sini. Nah jadi berarti intinya kak, kalau misalkan saham laba ini jebol area tersebut nih temen ya. Oke, kita lihat di day time frame deh ya. Kalau misalkan area tersebut dijebol nih, nah dia akan lanjut turun sampai sini. Nah ini belum dijebol nih, ini false break temen ya. Kalau jebol bodinya itu tutup di bawah garis merahnya. Nah kalau itu terjadi ya, dia akan melanjutkan penurunannya sampai mana? Sampai ke area tersebut. Nah jika kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana? Pakai stop lossnya ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu kak. Oke, kita lanjut untuk saham SSMS nih temen ya. Oke, nah jadi untuk saham ini juga ada dua plan nih kak ya. Jadi plan yang pertama temennya dia bisa langsung turun nih kak sampai ke area tersebut. Nah ya, plan pertama. Plan yang kedua dia bisa naik dulu nih kak ya. Sampai mana? Sampai ke sini maksimal. Oke, setelah itu tetap area akan turun. Karena apa? Karena secara garis besar ya dia bergerak dalam trend bearish kak ya. Jadi ini rasio 382 yang kita ukur dari atas ke bawah ya, dapatlah 382. Dan ini rasio 1618 yang kita ukur dari bawah sini lalu ke atas sini. Nah dapatlah 1618 ya. Jadi gua kan sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kan baru ada rencana mau masuk, sebaiknya jangan masuk dulu deh ya. Plan 1 dan plan 2. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MDK. Untuk saham MDK kalian perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan di weekly time frame, ini sedang retest ke dalam area demand zone. Oke, dia bullish, dia sedang retest ke dalam area demand zone, langsung terjadi ekor. Nah berarti dia sangat respect terhadap area tersebut kak ya. Setelah kita lihat di daily time frame, nah jadi ingat, bukan berarti di weekly time frame ada potensi kenaikan dan lain sebagainya ya. Nah sebenarnya ada dua cara nih kak kalau kita perhatikan ya. Jadi ingat, kita sudah tahu di weekly time frame dia terjadi reject dan dia masuk ke dalam area demand zone dan dia ada potensi penguatan. Tapi itu di time frame besarnya kak, bukan berarti setelah kalian ubah dari weekly ke daily langsung kalian hajar kak ya, bukan begitu teman ya. Nah jadi kalian perhatikan nih kak baik-baik ya. Di sini yang pertama sebenarnya yang udah kita bahas juga di dalam live kak ya. Di sini ada pola yang namanya double bottom kak. Nah ya, kalau kita berbicara pola, maka targetnya ini ada di sini. Nah sebenarnya sih ya bisa nggak masuk, bisa-bisa aja kak di sini temennya, karena ada pola. Dan di sini juga nih ada divergent nih kak ya, bisa masuk temen nanti nih ya. Ya kalian perhatikan di harganya turun tapi di stokastik naik. Nah itu divergent temennya. Nah tapi ingat, pakai stop loss yang ketat. Oke, stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Nah itu yang pertama kak ya. Kakak bisa tunggu, bisa langsung masuk nanti temennya, karena ada pola yang namanya double bottom. Nah atau yang kedua temennya, cara yang defensif nih kak ya, itu cara agresif ya. Kalian bisa tunggu garis kuning ini dijebol dulu ke atas. Nah nanti ketika dia koreksi baru kalian bisa ukur pakai Fibonacci ya. Nanti bisa kalian tanya di 382, 50% dan 61,8. Kalian tunggu harga yang masuk ke dalam area tersebut, ada konfirmasi, kalian baru masuk. Nah itu cara yang kedua kak ya. Ada agresif, ada defensif. Nah itu bisa kalian sesuaikan aja deh. Jangan cara kalian masing-masing, kan setiap orang beda-beda temennya. Ada yang suka ada yang beranian, ada yang takutan. Nah itu balik lagi ke profil resiko kalian masing-masing. Oke, kita lanjut lagi untuk saham AGI nih temen ya. Untuk saham AGI ini sideways kak ya. Jadi kalau nanti temennya kalian perhatikan deh ya, kalau nanti di saham-saham selanjutnya ada kondisi sideways juga. Nah jadi saya nggak perlu jelasin lagi nih kak, kalian perhatikan deh ya. Jadi ini sideways, bukan base, beda, sideways ya. Jadi kalau sideways ini adalah fase penentu kak. Oke, dia jebolnya ke bawah dia akan bergerak di dalam trend bearish, dia jebolnya ke atas dia akan bergerak di dalam trend bullish. Permasalahan di sini apa? Kalian nggak tahu dia jebolnya kemana, ke bawah atau ke atas. Nah jadi kalau kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman di dalam kondisi sideways seperti ini, kalian bisa tunggu dia retest. Retest itu apa? Dia jebol area resistennya, dia naik 3-4 candle, dia koreksi. Nah kalian baru bisa masuk. Nah itu cara yang paling aman kak. Oke, dan harga akan bergerak naik ya, mengikuti arah tren besarnya. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah tapi kalau misalkan kalian rasa ini terlalu lama ya, oke, nggak apa-apa lu masuk di sini-sini ya. Tapi dengan catatan pakai stop loss. Yang bahaya itu apa? Dia jebol ke bawah, lu bisa diseret terus makin bawah. Nggak pakai stop loss, pakai margin, buang-buang duit lagi kalian ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk Samtins nih temen ya. Untuk Samtins juga sideways, jadi nggak perlu saya jelasin lagi kak. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Bumi temen ya. Saham Bumi juga ada plan 1 dan plan 2 temen ya. Plan 1 ada di sini dan plan 2 ada di sini.
sini Kak. Nah, dia masih ada potensi penurunan sampai ke garis merah ini, teman ya. Oke. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, kalau kan baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham AMMN ya. Nah, jadi untuk saham AMMN ini kita tunggu dulu nih Kak, nanti ya. Dia jebol nggak nih Kak garis merah ini? Kalau dia jebol garis merah ini, teman ya. Nah, jadi begini Kak. Ada dua plan ini ya. Yang pertama, dia bisa langsung turun. Nanti yang kedua sini ya, langsung sini nih temennya, dia jebol garis merah ini, dia akan turun sampai sini Kak. Yang kedua, dia bisa naik mentok sampai area trendnya ya, atau breakout sedikit temennya, lalu tetap area akan turun. Karena apa? Karena secara garis besar dia masih bergerak di dalam trend bearish. Ingat, kalau trend bearish, kalaupun dia naik, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Jadi kalian nggak usah berharap lebih. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Jenggel nih Kak. Untuk saham Jenggel, dia ini sudah patah tren Kak, artinya ya tren bullish ini sudah nggak valid. Sekarang dia sudah mulai bergerak di dalam awal permulaan daripada tren bearish. Nah, jadi ingat, namanya tren bearish Kak, bisa naik nggak Bang? Bisa Kak. Kalaupun dia naik, kenaikan cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk, ya silakan. Kalau emang lu berani, lu pakai buat scalping mungkin untuk kenaikan jangka pendeknya, untuk rebound jangka pendeknya, is oke, nggak apa-apa temennya kalau lu berani. Tapi tetap pakai stop loss yang ketat. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Mina. Nah, Mina juga saya dulu ya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi teman ya. Oke temennya, mungkin untuk trading plan dan rekomendasi saham hari ini cukup sampai di sini dulu teman ya. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk nih di saham apapun, temennya pakai stop loss, karena di market ini ingat nggak ada kepastian, ada kemungkinan harga naik, kemungkinan harga turun, dan tugas kita sebagai seorang trader pakai stop loss, batasi kerugian temennya. Oke, saya Rido Sia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.